135. Seriusan? Ashley sendiri yang bilang sama aku kalau dia dan Mas Adnan itu udah resmi jadian. Tapi, Ashley nggak bilang apa-apa kok sama aku, dia juga nggak pernah cerita apapun tentang Adnan, apalagi soal jadian. Mana mungkin dia dan Adnan beneran jadian? Aku masih tidak percaya dengan apa yang Natasha katakan tentang Adnan dan Ashley. Kayaknya dia sengaja nggak bilang sama kamu, soalnya kamu kan pernah bohongi dia. Kamu pernah bilang sama dia kalau Mas Adnan itu udah nikah sama Mbak Wina, tapi kenyataannya enggak. Ashley mengaku kecewa sama kamu gara-gara itu, dia jadi nggak percaya lagi deh sama kamu, tutur Natasha. Aku terdiam sejenak, benarkah Ashley kecewa padaku karena aku berbohong padanya tentang pernikahan Adnan? Tapi itu bisa saja terjadi, karena Ashley pasti menginginkan kejujuran dariku soal Adnan, sedangkan aku malah berbohong padanya dan mengatakan bahwa Adnan sudah menikah. Tepatnya, kapan mereka jadian? Tanyaku lagi. Udah seminggu lalu, Ashley cerita sama aku semalam, katanya dia yang chat Mas Adnan duluan setelah dikasih nomor sama kamu. Mereka awalnya saling bertukar kabar, terus lama-kelamaan mereka ngobrol. Ashley sempat bertanya ke Mas Adnan soal apakah istrinya Mas Adnan gak akan marah kalau Mas Adnan chattingan sama dia. Terus, Mas Adnan bilang deh sama Ashley kalau dia gak punya istri, barulah di situ Mas Adnan menceritakan semuanya tentang batalnya pernikahan dia dan Mbak Wina. Dan, seketika itu juga Ashley kecewa sama kamu, karena kamu udah bohongi dia. Ashley bilang sama aku katanya dia kecewa karena selama ini kamu tahu Ashley sangat menyukai Mas Adnan, tapi kamu malah mengatakan hal itu seolah-olah nggak setuju dengan perasaan Ashley ke Mas Adnan. Natasha menjelaskan padaku tentang awal mula terjadinya hubungan antara Ashley dan Adnan. Ah, benarkah Ashley sangat kecewa padaku? Baiklah, nanti aku akan menghubungi dia dan meminta maaf padanya, serta menjelaskan alasanku berbohong tentang Adnan. Apa Ashley juga cerita sama kamu, tentang reaksi Adnan saat pertama kali dihubungi olehnya? Aku bertanya lagi, ingin tahu lebih banyak tentang hubungan mereka. Ashley bilang, saat dia mengirim pesan ke Mas Adnan langsung membalasnya. Jadi maksudnya, Adnan langsung merespon dan membalas tanpa menunggu. Karena seingatku Adnan kan gak suka sama Ashley awalnya, pastinya akan ada drama balas pesan chat lama. Enggak kok, langsung direspon dan dibalas, gak ada drama-drama kayak gitu. Menurut aku ya, Mas Adnan itu sebenarnya suka sama Ashley juga, cuma dia udah punya Mbak Wina saat itu dan terikat hubungan yang menuju serius. Mas Adnan mungkin waktu itu udah yakin banget kalau Mbak Wina itu adalah calon pengantin yang tepat buat dia, jadi meskipun dia suka sama Ashley tentunya dia akan menolak perasaannya sendiri, demi 8. Menjaga kesetiaan kepada Mbak Wina. Tapi kenyataannya, Mbak Wina malah berkhianat dan dia hanya memanfaatkan Mas Adnan untuk balas dendam abangnya. Jika Natasha berpikir seperti itu, maka aku pun sama. Sejak awal aku sudah merasa kalau Adnan memang menyukai Ashley, tetapi karena dia sudah memiliki kekasih, maka dia berusaha untuk menjaga hatinya agar tetap teguh kepada calon istrinya itu. Walaupun Adnan pernah mengatakan bahwa dia tidak menyukai Ashley di depanku dan dia lebih menyukai seorang gadis muslimah yang berhijab, tetapi saat itu aku juga sedikit ragu dengan pengakuannya dan aku merasa bahwa Adnan memiliki hati yang bercabang saat itu. Entahlah, mungkin itu hanya dugaanku saja, tetapi aku sangat meyakini apa yang aku pikirkan tentang Adnan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit, kami pun sampai di depan sebuah salon spa. Aku memarkirkan mobilku dan membawa istri serta anakku masuk ke dalamnya. Aku langsung memesankan layanan spa untuk Natasha. Setelahnya Natasha dibawa masuk oleh wanita yang bekerja di tempat itu.
aku membiarkan Natasha menikmati harinya yang sangat jarang terjadi, sedangkan aku membawa Darren bermain di luar. Kami pulang pada sore hari, setelah menghabiskan waktu bersama di tempat spa, di mall dan juga berjalan-jalan di taman. Ketika kami datang, Adnan sudah duduk di teras rumah sambil memainkan ponselnya. Begitu aku turun, dia langsung memasukkan ponselnya ke dalam saku celana dan berdiri tegap menyambut kedatangan kami. "Selamat sore baby boy, baru pulang nih jalan-jalannya. Kayaknya seru banget ya," Adnan menyapa Darren. "Seru dong, sayang banget om gak ikut," jawabku menirukan suara anak kecil. "Nan, tolong bawakan barang belanjaan di dalam mobil ya, saya kebelet pipis." Aku meminta tolong pada Adnan, dan langsung berlari masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil. Aku sudah ingin buang air sejak tadi, tapi tak sempat karena malas untuk menghentikan mobil di tengah jalan. Aku gegas masuk ke kamar mandi dan menyelesaikan hajatku yang tertahan sejak tadi. Kemudian, aku kembali keluar setelahnya. Adnan sudah membawakan barang belanjaan Natasha dan meletakkannya di sofa ruang tamu. Natasha duduk di sofa sambil menyusui Darren. Aku membuka paper bag yang berisi baju-baju Natasha beserta beberapa bajuku yang tadi sempat aku beli. Tak lupa juga kami membelikan baju baru untuk Darren. Aku membawa tas-tas itu ke kamar kami dan meletakkannya di atas kasur, lalu aku membuka bajuku karena gerah. Segera saja aku menyalakan AC untuk membantu menghilangkan rasa gerah ini. Aku berbaring di tempat tidur, sambil menikmati hembusan angin dari alat pengganti angin itu. Ah, sejuknya. Natasha masuk tak lama kemudian dengan membawa Darren yang sudah tidur. Dia menidurkan Darren di sampingku. Aku memegang tangan Natasha dan menariknya hingga dia jatuh ke atas tubuhku. 9. "Are you happy today, honey?" tanyaku. Natasha tersenyum. "I'm so happy, Tang Yuhubi," jawabnya, menyertakan sebuah kecupan mesra di bibirku. "Lebih lama dong. I like this." Pintaku manja, ingin ciuman yang lebih lama. Nakal ah. Udah dikasih sedikit mintanya banyak, dasar kurang terus. Ejeknya dengan mencium pipiku. "Gak apa-apa dong, daripada aku minta kissing ke orang lain," aku membela diri. Natasha kemudian meraba-raba sekitaran mulutku. "Kamu kayaknya harus cukuran lagi deh, udah mulai panjang, jelek kayak bapak-bapak." Ledeknya, karena aku sedikit brewokan. "Jelek pun aku tetap milik kamu, harusnya kamu dong yang cukurin biar bersih lagi." "Iya, nanti aku cukurin ya, aku mau bikin kue dulu buat camilan nanti malam." Natasha beranjak untuk bangun, tapi aku menahannya. "Kissing again, mu," pintaku, memajukan bibirku ke arah bibirnya. Ih, kebiasaan deh suka ketagihan. "Come on, baby," rayuku manja. Oke, dia mengalah. Natasha kembali mencium bibirku cukup lama, setelah itu barulah aku melepaskannya. "Ih gak enak banget, bikin geli, jelek." Hahaha. Ledeknya lagi, dia lalu tertawaan dan pergi dari kamar. Teganya dia, tapi aku memang sudah hampir 2 minggu tidak bercukur, karena aku merasa aku tetap tampan walaupun brewokan, hahaha. Sedang sendirian begitu, aku tiba-tiba ingat Ashley. Aku belum meminta maaf padanya soal Adnan. Aku mengambil ponselku dan mulai mengirim pesan padanya. "Ashley, bagaimana kabarmu?" Aku mengirimkan pesan dengan menanyakan kabarnya terlebih dahulu. Checklist 1 berwarna abu-abu, pertanda bahwa Ashley sedang tidak aktif. Namun, tidak lama kemudian checklist itu berubah menjadi 2 dan berwarna biru. Aku terkesiap karena Ashley sudah membaca pesan dariku. "Aku baik," hanya itu balasannya. Dia tampaknya masih marah padaku. "Bagaimana kabar bibi dan paman?" Aku berbasa-basi lagi.
Mereka juga baik, jawabnya, masih saja singkat. Apakah kau masih marah padaku? Aku langsung bertanya pada intinya. Jangan tanya, aku kesal padamu, kenapa kau harus berbohong padaku? Walaupun jawabannya itu bukanlah sebuah suara, namun aku bisa merasakan kalau Ashley sedang marah padaku lewat kata-kata itu. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin kau juga tahu apa alasanku berbohong padamu. Aku melakukan semua itu, semata-mata karena aku tidak mau kau berharap terlalu banyak, mengingat Adnan tidak menyukaimu di awal. Aku hanya tidak ingin kau merasa kecewa dan cintamu bertepuk sebelah tangan lagi, lalu kau menangis lagi seperti saat itu. Aku berusaha menjelaskan. 10. Tapi, apa perlu kau berbohong padaku seperti itu? Kau tahu aku sangat mencintai dia, kau tak seharusnya berbohong tentang statusnya. Aku ini bukan orang gila, aku memang sangat mencintai dia, tapi aku juga sekarang sudah mengerti tentang sebuah perasaan. Jika memang dia tidak mencintaiku dan aku masih mencintainya, bukan berarti aku akan melakukan tindakan bodoh dan menangis seperti saat itu. Aku mungkin akan lebih memperbaiki diriku dan mencoba untuk melupakannya. Karena aku sadar mengapa dia tidak menyukaiku, itu karena masih banyak kekurangan yang ada pada diriku ini. Ashley seolah tengah meluapkan emosinya padaku. Ashley, aku sebagai sepupumu tidak mau melihatmu menangis seperti saat itu. Aku tidak mau melihat kau terluka, jadi aku merahasiakan batalnya pernikahan Adnan dengan kekasihnya darimu. Itu aku lakukan, karena aku tidak mau kau berharap padanya, sedangkan dia tidak membuka hatinya untukmu, namun sekarang aku tahu kalau dia juga menyukaimu. Aku senang saat aku mendengar kau dan dia sudah meresmikan hubungan sebagai sepasang kekasih dari Natasha. Tetapi aku juga kecewa karena aku bukanlah orang pertama yang mengetahui kabar bahagia itu darimu. Saat Natasha bercerita padaku, bahwa kau kecewa padaku karena aku berbohong, aku pun menyadari kekeliruanku, mungkin seharusnya sejak awal aku tidak usah berbohong saja dan mengatakan yang sebenarnya terjadi padamu. Ashley, aku minta maaf dengan tulus padamu dan aku mohon jangan membenciku seperti ini. Sungguh aku tidak mau hubungan persaudaraan kita hancur hanya karena masalah sepele. Tutupku. Selama beberapa menit Ashley tidak membalas pesan dariku, mungkinkah dia tidak akan memaafkanku karena terlalu kecewa padaku. Walaupun tidak aku lihat aktivitas dari kontak milik Ashley itu, tapi aku tetap menunggu balasan darinya, aku masih berharap dia akan memaafkan aku. Ting. Ashley membalas pesanku. Sudahlah, Jason. Untuk saat ini jangan hubungi aku dulu, aku belum ingin berbicara denganmu lagi, aku masih sangat kecewa. Aku minta maaf untuk ini. Setiap kalimat yang ditulis Ashley untukku, justru membuatku lemas, dia ternyata benar-benar membenciku dan belum mau membuka hatinya untuk memaafkan aku. Apakah kesalahanku sefatal itu, Ashley? Mengapa kau tidak mau memaafkan aku? Sid, umpatku. Aku mengacak rambut dan mengusap wajah kasar, kenapa jadi rumit begini? Padahal niatku baik, bukan? Aku melakukan itu untuknya juga, bukan karena aku tak menyukai perasaannya pada Adnan, justru aku senang kalau mereka memang bisa bersama. Tapi kenapa dia jadi semarah ini padaku? Bukankah aku melakukan itu karena sejak awal Adnan menolaknya hingga dia menangis seharian? Apanya yang salah? Apakah aku salah jika aku tak ingin sepupuku terluka dan menangis lagi? Arrah. Ini membuatku frustasi. Kakak. 11. Aku duduk sendirian di kantin kantor setelah memesan seporsi makan siang untuk hari ini. Sambil menunggu pesananku datang, aku memainkan ponselku mencoba menghubungi Ashley lagi. Jujur saja, aku merasa tidak tenang sebelum Ashley memaafkanku. Aku tidak ingin dia membenciku seperti ini karena kami sudah sangat dekat sejak kecil.
Rasanya hampa jika tak berbicara dengannya terlalu lama. Ashley, apakah kau masih membenciku? Aku mengirimkan pesan chat padanya. Checklist 2 berwarna biru. Ashley sudah membacanya, namun tidak ada pergerakan bahwa dia akan membalas pesan dariku. Setelah membaca pesan dariku, status online-nya berubah menjadi jam terakhir dilihat olehnya. Aku menghela nafas berat, ternyata Ashley benar-benar belum bisa memaafkanku saat ini. Baiklah, mungkin dia masih membutuhkan waktu untuk bisa menerima dan memaafkan kesalahanku itu. Tak berapa lama pesananku datang, aku meletakkan ponselku dan mulai menikmati makan siang. Aku masuk kembali ke ruang kerjaku setelah makan siang, duduk di sofa dan menyandarkan punggungku. Rasanya aku sangat mengantuk, ingin tidur saja, tapi tidak bisa karena masih banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Dert, dert, dert. Aku terkesiap begitu mendengar ponselku berdering pertanda ada panggilan masuk untukku. Aku mengambil dan memeriksa ponselku. Ternyata Ashley lah yang menghubungiku lewat aplikasi chatting, namun dalam mode panggilan. Tanpa menunggu lagi aku langsung menerima panggilan dari Ashley. Aku berharap kali ini kami dapat berbicara langsung dan menjelaskan padanya lebih banyak. Hai, sapaku sedikit gugup. Hai, kau sedang apa? Dia langsung bertanya seperti biasa, nada bicaranya pun santai. Aku cukup heran dengan itu, bukankah dia bilang benci padaku? Tapi kenapa dia tak memarahiku? Aku baru selesai makan siang, aku sedang di kantor, jawabku. Kau masih saja selalu sibuk. Dasar si otak komputer. Ejeknya. Aku tersenyum, ejekannya itu membuat senang. Kenapa? Karena, jika Ashley sudah meledekku, itu artinya dia tidak marah padaku lagi. 12. Kau memang pandai mengejekku, Choco. Aku balas mengejeknya. Hail, aku bukan Choco, brengsek kau. Omelnya kesal. Aku terkekeh. Akhirnya kami dapat berbicara dan bercanda lagi. Sejenak aku dan Ashley terdiam, belum ada topik pembicaraan yang ingin kami bahas. Ekem. Aku berdeham. Ada apa? Kau sakit tenggorokan? Tambahnya. Ya, aku merasa tenggorokanku kering, jadi aku harus minum dulu, jawabku. Oh, begitukah? Aku mengambil segelas air dan meminumnya cepat. Aku bingung harus membahas apa dengannya, padahal niat awal aku ingin meminta maaf secara langsung, tapi setelah berbicara langsung malah gugup. Jason, ucap Ashley. Ya, aku minta maaf soal kemarin, karena aku sudah bersikap buruk padamu. Aku minta maaf karena sudah memarahimu dan mengatakan kalau aku benci padamu. Semalaman aku berpikir, mungkin aku terlalu berlebih. Harusnya aku bersyukur karena memiliki sepupu seperti dirimu yang selalu berusaha membuatku tidak menangis. Sekali lagi aku minta maaf, Jason. Ashley lebih dulu meminta maaf padaku atas sikapnya kemarin. Tidak, aku yang seharusnya meminta maaf padamu. Maaf jika aku terkesan tidak mendukungmu. Tapi jangan mengira seperti itu, karena aku melakukannya demi dirimu juga. Jujur, aku tak suka melihatmu menangis seperti saat itu. Aku tidak ingin kau menumpahkan air mata kesedihan lagi. Kau hanya boleh menangis bahagia, Choco. Aku juga meminta maaf dan menjelaskan maksudku berbohong. Ya, aku tahu kau sangat menyayangiku. Aku bisa merasakan kasih sayang seorang kakak darimu. Terima kasih, karena kebohonganmu itu, aku jadi tahu kalau dia menyukaiku. Apa maksudmu?